Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 12 April 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menjadi Pribadi Inspirasi. Menjadi pribadi inspirasi. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah surat Kristus, surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh dididik, diberikan penjelasan kebenaran firman Allah, bahwa setiap kehidupan kami memiliki dampak baik buruk maupun hal yang positif. Tentunya kami berdoa kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi surat pujian dan surat Kristus yang terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi inspirasi. Kehidupan kita sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Allah yang dalam masuk komunitas, baik komunitas yang terkecil yang bernama keluarga, komunitas teman, komunitas sekolah, komunitas kemudian hobi, komunitas pendidikan tertentu, komunitas-komunitas aspek yang lain dalam pekerjaan, dalam perusahaan, dimanapun kita hidup, kita bertemu dengan orang, kita bersentuhan dengan orang, dan kita berinteraksi dengan orang. Tatkala Tuhan menyelamatkan kita, sudah menjadikan kita menjadi milik kepunyaannya, kita sudah menjadi anak-anak tebusannya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tentu Tuhan memanggil kita, kemanapun kita ada, kita menjadi pribadi yang memberkati. Kata yang lebih tepat pada tema di sini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang memberikan inspirasi buat orang lain. Sahabat seperjalanan, kehidupan ini adalah kehidupan yang saling mempengaruhi. Di dalam budaya yang diciptakan dalam sebuah komunitas masyarakat, kemudian tercipta budaya yang namanya bahasa, tercipta budaya yang namanya kebiasaan makan, kebiasaan bekerja, kebiasaan mandi, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Bagi mereka yang tinggal di daerah pantai, cenderung suaranya jauh lebih keras. Entah kenapa. Mungkin karena suara ombak menderu-deru sehingga perlu suara yang lebih keras. Itu kebiasaan. Jadi kebiasaan itu menular. Jadi orang-orang yang tinggal di daerah pantai cenderung suaranya lebih keras. Bagaimana dengan orang yang tinggal di gunung? Yang saya tahu yang tinggal di gunung biasanya suaranya jauh lebih lembut. Kenapa jauh lebih lembut? Yang pertama karena udara dingin. Kalau udara dingin, biasanya orang suara cenderung tidak akan berteriak. Yang berikut karena suasananya lebih hening. Lebih hening, suasananya lebih sunyi, sehingga cukup suara itu tidak usah terlalu keras, cukup terdengar satu dengan yang lain. Itu berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan dalam bentuk budaya. Kita sebagai orang percaya, kita harus meninggalkan kebiasaan manusia lama dan kita memiliki sebuah kebiasaan sebagai manusia baru. Dalam 2 Korintus pasal 3 dikatakan apa itu manusia baru? Kita menjadi surat pujian kami yang tertulis, surat Kristus yang terbuka, dan hati kami yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang membuat kita itu merasakan bangga yang luar biasa, pada dasarnya kalau sudah jadi anak Tuhan, yaitu bagaimana kehidupan kita itu bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Ada keteladanan yang kita tinggalkan, bahwa hidup kita semata-mata tidak hanya meraup, mengumpulkan, menggenggam, mengkoleksi, menyimpan, tapi bagaimana hidup kita itu menjadi surat pujian Kristus yang terbuka. Kita menjadi surat yang terbuka yang bisa dibaca dan dikenal oleh semua orang. Itu catatan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tak kalau kita
mensyukuri bahwa anak-anak kita itu tumbuh dengan baik. Orang-orang dekat dengan kita itu menjadi inspirasi buat kita. Sewaktu kita mengalami kesedihan, mengalami luka, tidak dimengerti, ada pribadi-pribadi yang menjadi inspirasi buat kita, yang mengerti pergumulan kita, yang memahami air mata kita, yang mau mendengar keluh kesah kita. Maka orang-orang yang dikirimkan Tuhan yang seperti demikian, itu menjadi inspirasi buat kita. Pada saat kita mengalami kesulitan yang paling berat, ada hal yang sangat sederhana, sahabat seperjalanan, bukan bercanda. Bagi mereka yang suka nge-gym, atau saudara yang mungkin agak gemuk, itu menggaruk gatalnya bagian punggung, itu susah bukan main. Coba saja, ya, menggaruk bagian punggung tertentu, itu sulitnya bukan main. Termasuk saya sendiri, karena saya senang olahraga, saya senang nge-gym, sehingga ototnya bagian depan memang lebih berkembang. Tapi kalau ada gatal bagian belakang itu susah. Jadi kadang-kadang kalau ingin menggaruk tidak ada orang yang bisa diminta tolong, terpaksa saya mencari daun pintu. Daun pintu, kemudian punggungnya diletakkan di daun pintu, lalu digesek-gesekkan karena gatal. Sama dengan tangan itu tidak mencapai tangannya. Sahabat seperjalanan, pada saat ada kita di dalam situasi sulit tertentu, yang kita hal sederhana pun kita tidak sanggup untuk melakukannya. Namun ada orang yang datang hadir dalam kehidupan kita. Tindakannya sederhana sekali, hanya menggaruk bagian punggung yang gatal. Sederhana sekali. Tapi bantuan dan pertolongan itu menjadi inspirasi buat kita. Orang tersebut adalah orang yang hanya mengulurkan tangan, mengeluarkan energi sedikit, tapi itu melegakan hidup kita. Bayangkan kalau gatal tidak digaruk, itu kan menyengsarakan. Jadi bagaimana kita menjadi inspirasi buat orang banyak? Tidak perlu tunggu kita kaya, tidak perlu kita tunggu terkenal, tidak perlu kita menjadi orang yang berpengaruh, tidak perlu kita menunggu menjadi orang yang punya jabatan. Tidak demikian. Setiap kita diberikan oleh Tuhan kekayaan masing-masing dengan bagiannya, dengan kelebihannya. Dan sewaktu kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain, maka Kristus dimuliakan lewat kehidupan kita. Dengan keramah tamahan kita, dengan senyum, dengan pertolongan uluran tangan yang sederhana, namun sangat dibutuhkan oleh orang lain. Maka kita sedang membawa kasih Kristus ke dalam dunia ini. Kita sedang membawa kerajaan Allah ke dalam dunia ini. Tidak perlu melakukan hal-hal yang besar luar biasa, namun yang dibutuhkan adalah empati, kepedulian, ketulusan, hati yang mau disentuh oleh Tuhan untuk berbuat perkara-perkara yang luar biasa dengan tindakan-tindakan yang sangat sederhana. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang. Hidup jangan melukai. Hidup jangan jadi orang yang pemarah. Hidup jangan menjadi orang yang memberikan inspirasi yang buruk buat orang lain. Tapi jadilah inspirasi yang baik, inspirasi yang buat kemuliaan Allah. Maka biarlah kehidupanmu dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh urapan-urapan Allah, dipenuhi oleh kebenaran firman Allah, menjadikan hidupmu sungguh menjadi pribadi yang memberikan inspirasi buat orang lain. Tidak sulit, tetapi yang diutamakan adalah ketulusan, kebersediaan menjadi pribadi yang seperti firman Tuhan katakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, jadikanlah kami menjadi pribadi yang memberikan inspirasi buat kemuliaan buat Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Buat yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Buat yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jadilah pribadi yang memberikan inspirasi yang baik, jangan jadi pribadi yang memberikan inspirasi yang buruk. Muliakan Tuhan lewat kehidupan setiap kita masing-masing. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.